Pada bawang merah ditemukan fase interfase, yaitu di mana fase ketika sel tidak sedang menjalani pembelahan mitosis. Dalam fase ini, kromosom berada dalam bentuk kromatin yang lebih longgar, sehingga sulit diamati secara jelas di bawah mikroskop cahaya tanpa pewarnaan khusus. Pada perbesaran 5x40 tidak ditemukan fase profase, tapi sebagai referensi, seharusnya pada fase profase benang-benang kromatin makin menjadi pendek, sehingga menjadi tebal. Terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Dinding inti mulai menghilang, sentriol atau bentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga membelah. Tidak juga ditemukan fase metafase, tapi sebagai referensi, seharusnya kromosom menyusun diri secara acak pada satu bidang ekuator atau tengah-tengah sel. Pada awal fase ini, membran nukleus dan nukleolus lenyap. Sentromer, suatu daerah vital bagi pergerakan kromosom, melekat pada serabut gelendong yang bertanggung. Dan juga tidak ditemukan fase anafase, tapi sebagai referensi, seharusnya sentromer membelah menjadi dua. Kromatid ditarik oleh benang spindel ke kutub berlawanan. Seiring dengan bergeraknya, masing-masing kromatid melalui sitosol lengannya akan bergerak lambat di belakang sentromernya, sehingga member bentuk khas pada kromatid tersebut. Tidak juga ditemukan fase telofase, tapi sebagai referensinya, seharusnya kromatid-kromatid mulai membuka kumparannya dan kembali ke keadaan interfase. Gelendong berdegerasi, membran nukleus terbentuk kembali, dan sitoplasma membelah dalam proses yang disebut sitokinesis. Pada sebagian besar tumbuhan melibatkan pembentukan lempengan sel dari pektin yang berawal dari tengah sel dan menyebar secara lateral ke dinding sel. Pada bawang bombay tidak ditemukan fase profase, tapi sebagai referensi seharusnya pada fase profase munculnya benang kromatin yang membentuk kromosom. Kemudian kromosom bereplikasi menjadi dua kromatid yang masih melekat di dalam satu sentromer membran inti. Kromosom pada gambar hasil pengamatan terlihat menebal dan menumpuk. Dia juga ditemukan fase metafase, tapi sebagai referensi seharusnya kromosom terletak sejajar dan berjajar di tengah-tengah bidang ekuator. Kromosom yang berjajar dapat dilihat dengan jelas dan jumlahnya dapat dihitung. Sentromer kromosom terlihat memiliki ikatan dengan kinetokor yang terhubung dengan benang spindel. Tidak juga ditemukan fase anafase, tapi sebagai referensi seharusnya sentromer kromosom mengalami pembelahan, kemudian kromosom tertarik oleh benang spindel ke arah dua kutub yang berlawanan dan menyisakan bagian tengah ekuator yang terlihat kosong. Dan juga tidak ditemukan pada fase telofase, tapi sebagai referensi seharusnya sitoplasma terbelah menjadi dua sel anak yang terlihat identik. Pada tahapan telofase terjadi proses pembelahan sel menjadi dua bagian dan memiliki sifat yang identik. Kesimpulan pembelahan sel yang diamati meliputi mitosis yang berlangsung dalam beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase memiliki ciri khas yang dapat diamati di bawah mikroskop. Pada bawang merah, pembelahan sel lebih mudah diamati karena jaringan ujur akar bawang merah memiliki banyak sel yang aktif membelah meristem apikal. Pada bawang bombay, struktur dan aktivitas pembelahan serupa, tetapi ukuran sel cenderung lebih besar sehingga mempermudah pengamatan. Praktikum ini menunjukkan bagaimana mitosis terjadi sebagai proses dasar pertumbuhan dan regenerasi. Selain itu, penggunaan dua jenis bawang memberikan pemahaman bahwa proses pembelahan sel adalah universal pada tumbuhan meskipun terdapat variasi ukuran dan struktur sel. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami proses mitosis secara detail, serta pentingnya pembelahan sel dalam kehidupan tumbuhan.